Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, marilah kita memuji Allah. Kita sampaikan kalimat pujian ini, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita juga menghaturkan salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, beberapa menit saya mau menyampaikan oleh-oleh perjalanan ke Yaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami 3 kali transit perjalanan dari Padang ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Abu Dhabi dengan Etihad Airways, kemudian dari Abu Dhabi ke Kairo. Di Abu Dhabi kami transit luar biasa 15 jam. Tapi indah Pak Ibu. Kami transit, kami nikmati jam demi jam yang berjalan di dalam musalla airport, sehingga kader generasi yang kami bawa bisa saling setoran hafalan Quran mereka. Kemudian kami transit di Kairo 19 jam. Sama keadaannya, kita merasakan sensasi perjalanan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna safara qita'atun minal adab. Safar itu adalah satu potongan daripada penderitaan. Yang namanya safar memang menderita. Singkatnya, kami pun terbang menuju Sayyun. Sayyun adalah salah satu kota kecil di Yaman Selatan. Jadi yang perang itu Yaman Utara, Pak. Yang aman adalah Yaman Selatan. Sayyun, mendarat kami di sana, suasananya langsung beda. Kalau di Mesir kami mendengarkan suara teriakan-teriakan, nada-nada tinggi, bentakan-bentakan polisi dan petugas-petugas airport, yang itu adalah ciri khas Mesir ya. Membentak-bentak dengan suara tinggi-tinggi, heboh, berkelahi, ribut, itu ciri khas di sana di Mesir. Saat kami mendarat di Sayyun, keluar dari pesawat sampai di kantor imigrasi, kami menemukan suasana yang nyaman, teduh. Polisi-polisinya ramah, tentara-tentaranya juga bertahtakan senyum, wajah mereka cerah-cerah. Kami dipermudah masuk, barang-barang semuanya sampai dengan selamat, dan di luar sudah ditunggu oleh abang-abang senior di sana. Kami langsung bergerak menuju ke ibu kota, ke kota Tarim. Mungkin ada di YouTube terkenal lagu Tarim ya, tentang Tarim ya Tarim dan seterusnya. Dalam perjalanan kami terkejut, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap 300 meter ada posko militer. Ada posko militer. Dan militer yang berjaga di sana kecil-kecil dan kurus-kurus. Kasihan kita ngelihatnya, Pak. Mereka pakai celana loreng dan pakai baju dalam saja. Bahkan nggak pakai trompa, Pak. Negerinya kita akui sangatlah miskin, tapi hebatnya mereka ramah. Senjata ada di sini ya, dan mereka lalu lalang dengan siaga, sigap, tapi mereka ramah. Assalamualaikum, bibir yang tersenyum tiap sebentar adalah ciri khas mereka. Sampailah kami di Tarim. Saya lihat sebuah kota seperti 100 tahun yang lalu kalau kita di Indonesia, Pak. Sebuah kota yang jalan aspalnya sedikit, tanahnya banyak. Pepasiran dan tanah sampai menutupi aspal-aspal yang masih ada. Dan di situ tidak ada drainasenya. Sejak saya mendarat di Sayyun, sejak itu saya sudah kehilangan kontak dengan siapapun karena sinyal internet memang tidak ada. Padahal saya sudah beli paket roaming ya seluruh Timur Tengah, tapi di Sayyun dan di Yaman nggak laku, Pak. Alhamdulillah teman-teman sana mereka punya nomor sendiri, itu pun agak sulit mereka berkomunikasi. Singkatnya, internet sesuatu yang langka di Yaman. Kemudian sampai kami di Tarim, saya lihat kotanya kota tua,
Bangunan-bangunannya masih banyak dibangun dari tanah, Pak. Bukan tidak ada bangunan-bangunan yang terbuat dari batu, ada, tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan keindahan bangunan. Pokoknya bisa tempat tinggal. Dan uniknya, penduduknya juga kaya, tidak peduli mau kaya atau tidak kaya, nggak peduli bagi mereka. Pokoknya hari ini bisa makan, sudah, alhamdulillah, fokus mereka untuk nambah ilmu, ibadah, dan besok pula dipikirkan. Kayak gitu gaya hidupnya, Pak. Persis seperti kehidupan zaman sahabat dulu. Leah dengan dimakan hariko, udah senang mereka. Besok pula dipikirkan. Kalau kita azan baru beberapa kedai sudah buka, saking semangatnya, Pak. Apalagi di beberapa tempat, ya, ada pasar kaget dari jam ampe mulai di Kambangan Sayur sudah mulai digelar ikan, daging segala macamnya. Tapi ini tidak. Pagi itu memang mereka tidak mau beraktivitas karena mereka sibuk zikir pagi. Mereka sibuk untuk mempersiapkan aktivitas belajar dan sebagainya. Baik, kami diinapkan di hotel 4 hari di hotel. Namanya hotel, Pak. Namanya hotel, tapi masih cantik rumah kita lagi. Harga penginapannya murah, airnya melimpah. Alhamdulillah, airnya enak sekali dan melimpah. Tapi rasa airnya, Pak, seperti air baru dimasak, baru siap mendidih, panas. Karena memang Tarim itu panas. Di musim panas, panas sekali. Di musim dingin, dingin sekali. Anehnya, saya lihat sepanas apa itu Tarim, penduduk santai saja jalan. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita, Pak, Kama Matomo memandang banyak mahasiswa Indonesia yang saya lihat. Satu-satu saja yang nampak mahasiswa Malaysia. Rata-rata mahasiswa Indonesia. Dan langka mata saya menemukan ada wanita di situ. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ayat waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di dalam rumah-rumah kamu. Wanita jarang, kalaupun keluar mereka pasti bercadar. Jadi hampir-hampir kami tidak menemukan ada wanita yang buka wajah, Pak. Dan wanita memang jarang kami dapatkan. Saya pikir itu hanya di Tarim, ya. Ketika kami ke ibu kota Hadramaut, itu Mukalla, sama, wanita jarang ditemukan. Bukan enggak ada wanita, banyak malah wanita, tapi mereka sangat dijaga. Prinsip-prinsip Islam teramalkan di Yaman Selatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, harga-harga barang normal, hampir sama dengan Indonesia. Yang mahal cuma, Pak, di situ adalah harga internet. Itu yang mahal, ya. Selebihnya hampir sama dengan Indonesia. Mata uangnya adalah real juga. Tapi 1 real di sana 14 nilainya di uang kita, 14 rupiah. Jadi kalau 100 real berapa di kita ini? 1.400, ya kan? 1.000 real di sana berarti di kita 14.000. Nah, begitu saja cara kita untuk mengalih-alihkannya. Gampang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya berjumpa. Nah, yang hebat adalah hari kami mendarat. Saat kami mendarat, meninggal seorang ulama dunia yang terkenal dan kitab-kitabnya sangat banyak, Syekh Abu Bakar Al-Adani, salah seorang Habib Abu Bakar Al-Adani, salah seorang keturunan Rasulullah yang menjadi ulama kondang Yaman. Beliau memiliki kitab-kitab yang Masya Allah, ya. Di antaranya Al-Usus wal Muntalaqat, Fiqh Taghayyurat wa Tahawulat dan sebagainya. Saya datang hari itu beliau meninggal. Besoknya orang menyelenggarakan jenazah penuh kota Tarim itu, Pak. Penuh kota Tarim karena orang merasa kehilangan. Kemudian dan di situ kumpulan anak keturunan Rasulullah yang terbanyak, Pak. Di mana-mana kita ketemu dengan para Habib. Di mana-mana ketemu dengan para Habib. Termasuk ada Habib Umar. Kami jumpa dengan Habib Umar juga. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Tarim itu bukan tidak bisa maju. Mahasiswa di sana dan mahasiswi sangat banyak. Orang membawa investasi dan harta di sana itu bisa saja buat apa saja. Tapi para ulama di sana sepakat, pemerintah di sana sepakat membiarkan kota Tarim seperti apa adanya, tidak ditumbuh kembangkan. Padahal air melimpah di situ, Pak. Air melimpah, tanahnya subur. Kalau mereka bisa buat pariwisata, mereka akan buat sebanyak-banyaknya. Tapi mereka tak mau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan,
bukan tak mau pemerintahnya, bukan tak mau para ulamanya, tapi mereka sengaja menjaga tradisi menuntut ilmu di Tarim seperti zaman dulu. Itu disengaja ternyata, ya. Sehingga internet payah Pak untuk main-main game. Itu susah bagi anak-anak kita. Main-main HP susah anak-anak kita. Mahasiswa-mahasiswi kita, karena suasananya suasana menuntut ilmu, hari-hari mereka berlomba menamatkan kitab demi kitab, bermajlis dengan syekh demi syekh. Akhirnya mereka perlombaan mereka sana belajar. Itu suasana yang langka ditemukan saat ini di Timur Tengah, bahkan seluruh dunia. Memang dikondisikan suasananya begitu. Suasana menuntut ilmu itu harus dibuat sesederhana mungkin, bahkan kalau perlu identik dengan susah. Seperti kata Imam Syafi'i, semoga Allah beri rahmat kepadanya, menuntut ilmu itu identik dengan kesusahan dan penderitaan, maka orang ini akan berkah dalam menuntut ilmunya. Ilmunya juga yang dia dapatkan berkah untuknya. Kalau menuntut ilmu dengan kemewahan, menuntut ilmu dengan kecukupan, menuntut ilmu dengan segala kewahan, maka dicabut keberkahan itu, dan ilmu yang dia dapatkan tidak berkah untuknya. Jadi makanya para ulama-ulama salaf dulu bertahan menuntut ilmu dengan cara yang agak susah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, 4 hari kemudian saya pelajari kondisi keadaan di sana. Saya berjumpa dengan para alim ulama, para syekh-syekhnya, para guru-guru besarnya jumpa. Mereka jamu kita luar biasa Pak. Demi menyambut kita yang orang nggak mereka kenal, tetapi demi menyambut kita mereka sangat menghormati dan memuliakan. Saya datang ke salah seorang ulama besar Yaman. Beliau termasuk di antara yang diperebutkan saat ini untuk bisalah ulama ini datang ke negaranya, diikat di negara itu untuk menjadi ulama besar di negara itu. Saya datang ke rumah beliau, kemudian beliau jamu. Setelah dijamunya, saya kaget. Anak-anak bujangnya yang ganteng-ganteng, gagah-gagah itu disuruhnya berpakaian adat Yaman, berpakaian rapi Pak, pakai adat Yaman dengan ciri khas ikatan kepala dan memakai apa? Kalau kata orang Aceh, pakai tanjak ya. Pakai belati khusus, kemudian pakai tanjak dan sebagainya, menyambut kita. Kita orang biasa. Hadirin yang kami muliakan, makan kami berlapis, sakanyang-kanyangnya makan Pak, dan masakannya salamak-lamaknya. Saya melihat banyak kemiripan budaya Yaman dengan budaya Indonesia Pak. Banyak kemiripan. Dan bahkan bentuk orangnya pun hampir-hampir mirip dengan rakyat Aceh. Warna kulitnya, bentuk wajah orangnya, tinggi-tinggi badannya, banyak miripnya dengan mereka, dengan yang di Aceh. Sekali lagi saya katakan, mereka lalu lalang di bawah terik panas matahari santai saja, santai saja. Sepanas apa? Kalau kita buka mobil, kita keluar dari mobil, ya Allah, bagaikan di depan tungku api panasnya. Tapi saya meyakini, kenapa tidak ada yang head stroke di antara mereka satupun sepanas ini terik matahari? Kenapa mahasiswa-mahasiswa kita semuanya aman? Mahasiswi-mahasiswi kita semuanya aman. Kenapa? Ada sesuatu yang saya lihat ya, suasananya ketika saya bismillah ya Allah, ini pasti rahmat dan berkah dalam sinar matahari ini. Saya keluar dan saya menyambut matahari itu Pak. Sepanas apapun matahari itu bagaikan tak terasa Pak. Demi Allah, bagaikan tak terasa, malah enak di bawah terik matahari itu. Di situ saya merasakan ini negeri kok berkahnya luar biasa ya. Negeri ini kok berkahnya luar biasa. Bapak dan Ibu, saya tidak melebih-lebihkan. Terus terang saya katakan, tak balik 180 derajat kalau saya ke Mekah. Saya ke Mekah suasana hati galau, suasana hati tidak tenang. Tapi saya masuk ke Yaman, suasana hati itu tenang. Terus terang saya katakan, pantas Nabi mengatakan di akhir zaman iman ada di Syam, iman ada di Yaman. Di akhir zaman, kalau kamu tidak bisa ke Syam, pergilah kamu ke Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat prinsip-prinsip Islam dijaga dengan baik di Yaman. Saya tidak menemukan ada diskotik, ada night club, ada tempat-tempat yang di situ orang berpesta pora dan sebagainya, tidak ditemukan Pak. Semua sarana serba untuk ala kadar hidup ada, tetapi untuk kemewahan, kesenangan, apalagi maksiat, pesta dan semacamnya tidak ditemukan. Singkatnya, kami pun berkunjung ke Mukalla, ibu kota Hadramaut. Ya, di Mukalla ini suasananya hampir-hampir mirip kota Padang, hampir-hampir mirip kota Padang, tapi lebih maju Padang 3 kali lipat. Cuma di tepi laut Pak.
lautnya bersih, sama internetnya masih susah. Walaupun sudah di ibu kota, listriknya 24 jam, 8 jam cuma yang hidup. Listriknya dalam 24 jam, 8 jam cuma yang hidup. Maka kalau kita punya alat elektronik itu Pak, cepat hancur. Jadi harus punya standby matur, kalau orang sini menyebutkan. Kalau sini kita sebut apa? Yang untuk genset ya. Kita harus standby itu, atau baterai semacam aki besar. Jadi setiap orang beli itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di Mukalla saya juga merasakan suasana yang beda. Terasa aman banget ini negeri, saya bilang. Makanannya ya ala kadarnya, tidaklah begitu seru Pak. Lebih enak kita masak sendiri. Makanan mereka biasa-biasa saja, tapi amannya itu yang luar biasa. Masjid jaraknya saroman bukit tinggi gua. Jarak-jarak 100 meter, bahkan ada 50 meter masjid. Dakik-dakik masjid. Masjid. Jadi orang menyewa rumah yang mana saja nggak cemas, pasti di samping rumahnya itu ada masjid. Saking banyaknya masjid di situ Pak. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah hari-hari berjalan dengan sangat cepat, dan saya terus terang merasa berat mau pulang ke Indonesia. Saya merasa berat pulang ke Indonesia, tapi dalam hati saya bersyukur, alhamdulillah, besok tanggal 7 Oktober barangke balik ke Yaman, insya Allah.